Satu, bagaimana pandangan kaum muslim tentang destruksi? Jawaban, pandangan tentang destruksi tidak ditunggal, melainkan beragam solusi, tradisi, tafsir, dan pemikiran. Soal nomor 2, apa pandangan sikap kaum muslim dan terhadap kitab suci Yahudi dan Kristen? Jawaban, pandangan muslim mengenai kitab suci Yahudi dan Nasrani beragam. Ibn Taimiyah menilai tidak ada satupun selain Taurat dan Injil. Soal 3, bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Jawaban, pertama melalui mimpi, kedua dimuskan ke dalam jiwa Nabi berkata yang dimaksudkan, ketiga malaikat Jibril memperhatikan dirinya kepada Nabi dalam rupa asalnya yang mempunyai ratusan sayap. Soal 4, sebutkan macam-macam penyampaian wahyu. Pertama, wahyu disampaikan kepada malaikat-malaikatnya, yaitu berbicara berasal dari Allah. Malaikat mendengarkan dan rasa takut dan mencengkam yang ditimbulkan. Kedua, wahyu disampaikan kepada para nabi. Soal nomor 5, bagaimana cara turunnya ilham? Jawabannya melalui mimpi yang besar, melalui perantaraan malaikat Jibril. 3, dari balik layar. 4, ilham langsung di hati bagi selain Nabi. Soal nomor 6, bagaimana cara mendapatkan ilham? 1, mendekatkan diri kepada Allah. 2, memperbanyak istighfar. 3, bergaul dengan orang saleh. 7, sebutkan perbedaan kunci wahyu dan ilham. Jawaban, 1, penerimaan fungsi. 2, status kebenaran. 8, bagaimana adab membaca Al-Quran? Jawaban, 1, bersuci dan berwudu. 2, memilih tempat yang bersih dan tenang. 3, membaca dengan tartil. 4, tadabbur, merenungkan makna. 5, istiqomah, konsisten. Soal 9, apa keutamaan membaca Al-Quran? 1, sebagai syafaat di hari kiamat. 2, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. 3, meningkatkan derajat di surga. 4, sebagai obat dan penyembuh. Soal ke-10, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Jawaban, dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 Allah berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Soal ke-11, apa manfaat membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? 1, ketenangan jiwa, penambahan ilmu dan hikmah. 3, perlindungan dari syaitan. 4, kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Soal 12, sebutkan cara mendapatkan keutamaan baca Al-Quran. Jawaban, 1, membaca dengan ikhlas karena Allah. 2, membaca secara rutin meskipun sedikit. 3, membaca dengan tartil. 4, memahami makna dan mengamalkan isi kandungan. 5, mengajarkan kepada orang lain. Soal 13, apa peran wanita dalam Al-Quran? Jawabannya, Al-Quran perempuan tersendiri pada dasarnya memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan tidak hanya sebatas di lingkup masyarakat saja. Perempuan juga bisa sebagai dampak besar dari sebuah negara. 14, apa keistimewaan perempuan dalam Al-Quran? 1, perempuan makhluk mulia. 2, perempuan adalah karunia. Soal 15, apa hakikat teks Al-Quran? Bagi umat Muslim, jawaban, bagi umat Muslim, Al-Quran dianggap sebagai ekspresi bahasa Arab yang paling sempurna. 16, soal 16,
Sebutkan macam-macam asbabun nuzul. 1. Tadadud al-ashab wa al-nazil wahid. 2. Ta'adud an-nazil wa al-ashab wahid. Soal 17, sebutkan aspek-aspek kemujizat Al-Quran. 1. Jawaban. 1. Aspek kebahasaan. 2. Isyarat ilmiah. 3. Pemberitaan gaib. 4. Konten dan hukum komprehensif. 5. Menjaga kemurnian. Soal 18. Jelaskan arti Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran sebagai mukjizat juga memiliki arti sebuah yang luar biasa, yang tidak mungkin ada dan tidak akan berkuasa manusia menciptakannya. Mukjizat adalah suatu hal yang di luar kesanggupan manusia. Soal 19, sebutkan adab terhadap Al-Quran. Jawaban. 1. Iman kepada Al-Quran. 2. Tilawah qiraatul Quran. 3. Mempelajari dan tadabbur, memperhatikan. 4. Itilaf, mengikuti. 5. Berhukum dengan Al-Quran. 6. Meyakini Al-Quran sebagai salah satu-satunya pedoman. Soal 20, jelaskan turunnya Al-Quran. Jawaban. Allah menurunkan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia. Dunia Al-Quran merupakan peristiwa besar sekaligus menyatakan kedudukan bagi penghuni langit dan bumi. Soal 21, apa pendapat Al-Quran Al-Karim itu diturunkan 2 kali? Jawaban. 1. Pendapat pertama diturunkan sekaligus pada Lailatul Qadar ke Baitul Lazah di langit dunia. Pendapat kedua diturunkan dari langit dunia ke bumi secara angsur-angsur selama 23 tahun. Soal 22, jelaskan turunnya Al-Quran secara bertahap. Jawaban. Turunnya Al-Quran secara bertahap karena itu diungkapkan dengan kata-kata tanzil dari ayat-ayat di atas Indal yang menunjukkan bahwa turunnya itu secara bertahap dan berangsur-angsur. Apa hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap? 1. Menumbuhkan hati Rasulullah. 2. Tantangan dari mukjizat. 3. Memudahkan hafalan dan pemahamannya. 4. Relevan dan peristiwa dan penetapan dalam pencapaian hukum. 5. Tanpa diragukan bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Soal 24, jelaskan pengertian maham dan munsabih. Jawaban. Maham berasal dari istilah yang berarti menahan atau menentukan antara dua hal. Hakim merupakan individu yang menghentikan ketidakadilan dan memisahkan pihak yang berselisih. Soal 25, sebutkan faedah dalam doa yang sahih. 1. Menjaga kemurnian Al-Quran dari perbuatan. 2. Memudahkan umat dalam membaca Al-Quran. 3. Bukti mukjizat dari segi kepadatan makna. 4. Penjelasan terhadap makna yang global. 5. Menjadi sumber takwil dan tafsir Al-Quran yang sahih. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.